Cara stop di tanjakan, injak koplingnya, injak remnya, netralkan giginya, tarik rem tangannya, baru lepaskan koplingnya. Kalau ingin menyalip mobil, ambil sebelah kanan, perhatikan markanya, kalau putus-putus boleh, kalau garis lurus jangan. Kemudian perhatikan ruangnya, apabila ruangnya tidak sempat untuk teman-teman perkiraan menyalip, jangan lakukan. Kemudian kalau pandangan terhalang, jangan, karena kita tidak tahu apa di balik mobil tersebut. Jarak dengan mobil di samping 1 meter, kemudian sejajarkan mobil kita, kemudian putar setirnya 2 kali, kemudian mundur sampai dengan arah mobil kita ke arah jarum jam 1:30. Kemudian putar setirnya 2 kali, kemudian mundur, stop ketika ujung bumper kiri kita sejajar dengan mobil di samping, kemudian baru putar setirnya 2 kali ke kanan, kemudian mundur, kemudian ratakan lagi setirnya 2 kali, baru maju untuk posisi tepat di tengah. Semoga bermanfaat. Kita mengemudi di tanjakan, kadang kita sendiri, kadang di belakang ada orang juga. Nah, ketika kita jalan, kemudian kita stop, nah kita akan jalan lagi, maka harapannya mobil kita tidak sempat mundur, karena kalau mundur mobil kita bisa ke jurang, atau kita malah memunduri mobil orang, dan itu berbahaya. Bagaimanakah caranya supaya mobil tidak sempat mundur? Ada beberapa cara, misalkan tanpa rem tangan, atau dengan rem tangan. Nah, kali ini kita menggunakan dengan rem tangan. Karena kita menggunakan rem tangan, maka telapak kakinya letakkan saja di gas karena posisi rem telah tergantikan oleh rem tangannya. Kita akan injak koplingnya full, baru kita masukkan gigi 1, baru kita angkat setengah kopling, kemudian mobil akan terasa bergetar, baru teman-teman tambahkan gas sedikit, maka getarannya akan berkurang, baru teman-teman turunkan rem tangan perlahan saja, maka mobilnya pun akan jalan perlahan juga tanpa sempat mundur. Kalau teman-teman tidak mahir menggunakan pedalnya, maka mobil akan sempat maju baru mundur. Kita akan menggunakan rem kaki ataupun rem tangan. Untuk menggunakan rem kaki saja, ketika kita mengangkat koplingnya, maka posisinya setengah kopling. Setengah kopling yaitu ketika mesin bergetar ringan, maka saat itu teman-teman mengangkat remnya, maka mobil tidak akan maju karena terkunci oleh setengah kopling tersebut. Maka teman-teman tinggal menekan gasnya ringan, lalu angkat koplingnya sedikit lagi, baru mobil akan mundur dengan halus. Sedangkan untuk penggunaan rem tangan, maka teman-teman tidak perlu lagi menginjak remnya, tapi letakkan telapak kaki kanan di gasnya. Sama seperti tadi, apabila getarannya ketemu sudah, maka tambahkan gasnya sedikit, kemudian angkat koplingnya sedikit, lalu turunkan rem tangannya, maka teman-teman telah mundur dengan halus dan sempurna. Pastikan kanan dan kiri aman, kemudian teman-teman buat perkiraan di mana akan meletakkan ban belakang kiri teman-teman. Kemudian lewatkan dari titik tersebut sejauh 2 meter, kemudian putar setirnya 2 kali, kemudian teman-teman lihat di spion kiri, cari patokan yang mudah untuk diingat. Misalnya tiang ini, kemudian teman-teman mundur terus berpatokan pada tiang tersebut. Kemudian ketika mobil teman-teman sudah dirasa lurus, baru balas setirnya lagi sebanyak 2 kali, kemudian baru mundur lagi sampai tepat posisinya. Semoga bermanfaat. Bila letaknya berada di ujung spion, maka posisi sepeda motor itu agak jauh dari mobil kita. Tapi apabila mepet ke sebelah sini, maka posisi sepeda motor itu berada di dekat mobil kita. Apabila di sisi kanan maupun kiri tidak terlihat, maka teman-teman lihat posisi spion tengah, berada di tengah. Nah, untuk pengendara sepeda motor diharapkan tidak berada di sisi belakang mobil, karena di mobil box tidak terlihat karena lindung dengan boxnya. Ketika mengemudi, pastikan melihat area bahu. Apabila teman-teman tidak melihat di area spion kiri, kanan, dan tengah, maka boleh jadi sepeda motor itu berada di area blind spot atau titik buta. Maka teman-teman ketika mengemudi jangan hanya mengandalkan kanan, kiri, dan tengah, tapi lihat juga pandangan bahu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Thank you.
kita mengemudi di tanjakan, kadang kita sendiri, kadang di belakang ada orang juga. Nah, ketika kita jalan, kemudian kita stop, nah kita akan jalan lagi, maka harapannya mobil kita tidak sempat mundur, karena kalau mundur mobil kita bisa ke jurang, atau kita malah memunduri mobil orang, dan itu berbahaya. Bagaimanakah caranya supaya mobil tidak sempat mundur? Ada beberapa cara, misalkan tanpa rem tangan, atau dengan rem tangan. Nah, kali ini kita menggunakan dengan rem tangan. Karena kita menggunakan rem tangan, maka telapak kakinya letakkan saja di gas karena posisi rem telah tergantikan oleh rem tangannya. Kita akan injak koplingnya full, baru kita masukkan gigi 1, baru kita angkat setengah kopling, kemudian mobil akan terasa bergetar, baru teman-teman tambahkan gas sedikit, maka getarannya akan berkurang, baru teman-teman turunkan rem tangan perlahan saja, maka mobilnya pun akan jalan perlahan juga tanpa sempat mundur. Caranya supaya teman-teman bisa menempatkan mobil tepat di tengah seperti ini. Sering pemula melakukan kesalahan terlalu ke kiri mobilnya atau terlalu ke kanan. Bagaimanakah caranya supaya tepat di tengah? Caranya seperti ini, teman-teman tinggal berpatokan pada ujung setirnya. Yang kanan arahkan ke kanan, yang kiri arahkan ke kiri. Jadi ketika teman-teman mengemudi mobil, patokan saja pada setirnya, arahkan setirnya tepat di tengah seperti ini, maka dengan cara simple ini teman-teman akan dengan mudah bisa berada di tengah seperti ini. Jadi posisi setir adalah patokannya, rasakan bahwa setir berada di antara dua objek itu. Selain itu tentu saja teman-teman tinggal melihat spion kanan dan spion kiri untuk merasakan mobil berada di tengah. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk pemula, sampai jumpa lagi, thank you. Kalau teman-teman tidak mahir menggunakan pedalnya, maka mobil akan sempat maju baru mundur. Kita akan menggunakan rem kaki ataupun rem tangan. Untuk menggunakan rem kaki saja, ketika kita mengangkat koplingnya, maka posisinya setengah kopling. Setengah kopling yaitu ketika mesin bergetar ringan, maka saat itu teman-teman mengangkat remnya, maka mobil tidak akan maju karena terkunci oleh setengah kopling tersebut. Maka teman-teman tinggal menekan gasnya ringan, lalu angkat koplingnya sedikit lagi, baru mobil akan mundur dengan halus. Sedangkan untuk penggunaan rem tangan, maka teman-teman tidak perlu lagi menginjak remnya, tapi letakkan telapak kaki kanan di gasnya. Sama seperti tadi, apabila getarannya ketemu sudah, maka tambahkan gasnya sedikit, kemudian angkat koplingnya sedikit, lalu turunkan rem tangannya, maka teman-teman telah mundur dengan halus dan sempurna.